Halo, perkenalkan nama saya Yuliana Bere, NIM 2222411046, kelas A semester 6. Perkenalkan nama saya Maria Nunila Seuk, NIM 2222411009, kelas A semester 6. Perkenalkan nama saya Christian Renitahu, NIM 2222411010, kelas A semester 6. Halo, perkenalkan nama saya Marni Hala, NIM 2222411040, kelas A semester 6. Perkenalkan nama saya Eli Yohana Osepura, NIM 2222411022, kelas A semester 6. Perkenalkan nama saya Melania Trinita Kaipon, NIM 2222411028, kelas A semester 6. Halo, perkenalkan nama saya Krisanta Debano, NIM 2222411004, kelas A semester 6. Lapisan ozon adalah bagian atmosfer yang mengandung konsentrasi ozon yang tinggi terletak di stratosfer. Fungsinya, lapisan ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya, terutama pada UVB yang dapat merusak kehidupan di bumi. Jadi, penipisan lapisan ozon adalah proses berkurangnya jumlah ozon di lapisan stratosfer bumi, khususnya di daerah sekitar kutub yang dikenal sebagai lubang ozon. Jika lapisan ini menipis, lebih banyak radiasi UV mencapai permukaan bumi yang bisa menyebabkan dampak negatif. Penyebab alamiah penipisan lapisan ozon. Diketahui bahwa lapisan ozon terpengaruhi oleh beberapa penyebab alamiah, yaitu bintik matahari dan angin stratosfer. Akan tetapi hal ini hanya berkontribusi kecil terhadap penipisan lapisan ozon, yakni sekitar 1-2%, sehingga efeknya bersifat sementara. Beberapa letusan gunung berapi besar juga berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon. Salah satu di antaranya adalah Gunung Pinatuba pada tahun 1991. Penyebab buatan manusia adalah aktivitas manusia merupakan penyebab utama penipisan lapisan ozon. Hal ini terjadi penggunaan bahan kimia buatan manusia yang berlebihan, yaitu bromin dan klorin yang melepaskan senyawa buatan manusia seperti 1. Klorofluorokarbon atau CFC. CFC merupakan suatu senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin. Senyawa ini menjadi penyebab utama penipisan lapisan ozon. CFC bisa dilepaskan oleh pelarut, semprotan aerosol, alat pendingin, atau lemari es dan AC. Kedua, kendaraan bermotor menghasilkan gas buang yang mengandung bahan perusak ozon atau BPO dan gas rumah kaca. Berikut dampak penipisan lapisan ozon, di mana ada 4 dampak pada penipisan lapisan ozon ini. Yang pertama, dampak pada kesehatan manusia. Manusia akan terpapar langsung dengan radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya akibat menipisnya lapisan ozon ini. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius pada manusia seperti kanker kulit, kerusakan mata, kerusakan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan reproduksi. Yang kedua, dampak penipisan lapisan ozon pada hewan. Dampak penipisan lapisan ozon pada hewan cukup signifikan dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, seperti 1. Kerusakan kulit dan mata, gangguan reproduksi, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan perubahan perilaku. Dampak-dampak tersebut dapat mempengaruhi berbagai jenis hewan, termasuk hewan darat, hewan laut, dan serangga. Dampak penipisan lapisan ozon pada hewan ini juga memiliki konsekuensi yang luas dan kompleks, yaitu kehilangan biodiversitas dan gangguan ekosistem. 3. Dampak terhadap lingkungan. Sinar ultraviolet yang kuat dapat menyebabkan pertumbuhan, pembungaan, dan fotosintesis tanaman menjadi sangat sedikit. Hutan juga harus menanggung dampak buruk dari sinar ultraviolet.
Lapisan ozon berfungsi menyaring sinar ultraviolet dari matahari. Ketika ozon menipis, lebih banyak radiasi ultraviolet mencapai permukaan bumi yang dapat merusak jaringan tumbuhan, menghambat fotosintesis, mengurangi hasil pertanian dan pertumbuhan tanaman. 4. Dampak pada kehidupan laut. Penipisan lapisan ozon berdampak besar pada kehidupan laut, terutama karena peningkatan radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi. 1. Gangguan pada fitoplankton. Fitoplankton adalah organisme mikroskopis di laut yang menjadi dasar rantai makanan laut. Radiasi ultraviolet yang berlebihan dapat pertama itu menghambat fotosintesis, 2. menurunkan produktivitas dan populasi fitoplankton, yang ketiga mengganggu keseimbangan ekosistem laut karena banyak organisme laut yang bergantungan padanya untuk makan. 2. Dampak pada larva dan telur ikan. Sinar ultraviolet dapat merusak DNA dan menghambat perkembangan telur serta larva ikan dan hewan laut lainnya, sehingga menurunkan populasi ikan dalam jangka panjang. Adapun solusi untuk mengurangi penipisan lapisan ozon yaitu yang pertama, menghindari penggunaan BPO atau bahan perusak ozon, karena zat dalam BPO dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer sehingga lapisan ozon menjadi tipis dan rusak. BPO banyak digunakan dalam pendingin AC dan lemari es, tabung spray, pelarut dan pembersih, pemadam kebakaran api ringan dan pestisida. Yang kedua, meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor karena kendaraan bermotor menghasilkan gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan pemanasan global